Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rosita, NIM 222020406. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Oke, pernah nggak sih kalian itu kayak punya cerita yang bener-bener melekat di kepala, kayak entah cerita masa kecil, cinta, remaja, sekolah, atau momen aneh yang bikin kalian tuh mikir hidup kok gini banget ya, atau apalah, pokok momen yang nggak bisa kalian lupain. Nah, hari ini kita akan dengar salah satu cerita ya, dan nanti kita akan hubungkan ke dalam akhlak tasawuf, yaitu ke ahwal dan makmat. Tapi ini aku belum tahu ya ceritanya itu bakalan sedih, lucu, atau bagaimana. Nah, sekarang saya udah bersama teman saya. Silahkan perkenalkan, Mbak. Halo, perkenalkan, nama aku Vanessa Rizkymardi. Bisa dipanggil Vanessa. Jadi Vanessa ini adalah teman saya. Jadi masa MTS ya. Masa remaja ya. Masa sanawiyah. Oke, sebelum masuk ke cerita, aku mau jelasin sedikit dulu. Jadi di dalam tasawuf itu ada dua konsep keren. Namanya itu ada ahwal dan juga makmat. Nah, kita belum tahu nih nanti kira-kira ceritanya Kak Vanessa ini masuk ke dalam ahwal dan makmat apa. Kita dengerin dulu ya ceritanya. Dan sebelumnya udah tahu belum ahwal itu apa, terus makmat itu apa? Belum tahu ya, jujur, apa itu ahwal sama makomat itu apa sih? Nah, kalau berdasarkan di mata kuliah tasawuf saya itu, ahwal itu kayak keadaan spiritual, kayak keadaan batin gitu loh, Mbak, kayak perasaan sedih, bahagia, kayak gitu-gitulah ya. Itu namanya ahwal. Terus sifatnya itu kayak sementara gitu ya, kayak datang tiba-tiba. Ya, kadang kan juga tiba-tiba gitu. Kayak sedih, kayak pokok sifatnya itu sementara, nggak berlama-lama. Kan kita kadang kan kayak mood swing gitu ya, cewek itu kayak sedih, kadang bahagia, pokok itu namanya ahwal. Nah, ahwal itu kayak sifatnya tuh datang itu kayak bukan dipaksa itu loh, tapi kayak nggak mesti sedih, pokok ya sesuai keadaan batin kamu aja. Ya udah, apa yang kamu rasain ketika kamu mengalami suatu hal kayak gitu. Terus sekarang kita lanjut ke makmat. Jadi makmat itu tahapan spiritual yang kita capai lewat proses panjang. Jadi kayak bukan kejutan, tapi kayak hasil latihan batin. Nah, contohnya makmat itu ada kayak tobat, sabar, zuhud, ridho, dan ada juga tawakal. Terus makomat ini juga nggak datang tiba-tiba ya, jadi tuh dia kayak dicapai dengan perjalanan hidup. Kayak semakin kita menyikapi suatu masalah tuh kayak biasanya kan nggak mungkin langsung kayak tawakal atau gimana, pasti kan kayak ada rasa-rasa lain dulu kan yang kita rasain. Nah, oke, sekarang apa cerita dalam hidup kamu yang paling kamu ingat, yang nggak bisa kamu lupain? Kayak cerita yang nggak bisa dilupain ya, Kak Alfi ya. Kalau cerita yang nggak bisa dilupain itu waktu aku mau masuk kuliah. Itu pas itu kan kita lagi di kelas 12 ya, Kak, di kelas akhir di masa corona nggak sih itu? bener masa corona, kayak kita udah nggak sekolah selama hampir 1 tahun kayaknya ya, Kak ya. Terus habis itu kan kita ada pengumuman kalau kita mau masuk kuliah kan itu ada kayak SNMPTN gitu ya kan ya, Kak ya, di SBMPTN gitu ya. Terus pas itu kan masuk nih, nama aku di siswa eligible. Jadi siswa eligible kayak yang masuk ke berapa yang kayak siswa nilainya tinggi-tinggi gitu. Yang bisa kayak daftar ke apa namanya, ke univ, PTN lah, ke PTN yang tanpa tes gitu, Kak. Jadi pakai nilai rapot. Terus masuk tuh. Terus tapi kayak keinget aku masuk kayak gini harus diambil kan, nggak boleh nggak diambil kan kalau dari sekolah gitu. Biasanya tuh kayak mana ya, misalkan kayak nggak diambil kayak bikin sekolahnya itu kayak ke blacklist atau kena apa sih dari pokoknya nanti yang membatasi, ada itu membatasi
adik kelas itu buat daftar ke sekolah itu kan, sekolah universitas itu kan. Iya betul betul banget, makanya kayak bimbang juga. Nah pas itu juga udah pernah coba ngobrol kan sebelumnya sama orang tua, terutama kalau misalnya kuliah di luar kota tuh boleh nggak sih kayak gitu, dan ternyata kayak nggak boleh, harus di daerah sendiri aja karena kan memang ya anak bungsu ya kak ya. Memang betul, apalagi kan cewek kan Nah, di zaman jadi yang sekarang ini. makanya kayak ya bimbang lah pas itu, pas ada tahu pengumuman itu lolos, terus di jalan tuh kayak udah mikir wah ini kayaknya nggak bisa nih, udah nangis karena kan kita masing-masing kan pasti punya kayak PTN impian kan ya. Nah kayak di situ kayak kita tuh punya kesempatan di depan mata kan, kayak nggak bisa diambil karena emang nggak dapet restu dari orang tua. Nah, akhirnya yaudahlah sampai rumah ngobrol sama orang tua sampai nangis waktu itu bahkan. Ya udahlah ikhlas, nggak ambil di itu di PTN, nggak jadi daftar di PTN. Ya udahlah akhirnya daftar nih di kampus di Kediri, salah satu universitas negeri. Kayaknya kita satu kampus ya kak ya. Iya. Oh ya, ini satu kampus sih, jadi kayak dari MTS kira-kira kita udah hampir 10 tahun ya temenan ya. Betul, itu udah lama banget Almost teman. 14 years. Nah udahlah akhirnya masuk nih di UIN Jurusan? Nah jurusan ekonomi syariah gitu. Dan kayak gak nyangka banget sih kak, kayak dari kalau misalnya kayak dari hal yang nggak pengen aku, yang aku nggak pengen gitu, maksudnya kan aku nggak pengen kayak Awalnya nggak mau kuliah ke situ. makanya kan nggak mau di Kediri, maunya kan di luar kota karena kan ada di PTN impian itu tadi. Tapi ternyata kayak masuk di UIN Kediri dengan restu orang tua itu kayak benar-benar ngasih berkah ke aku gitu loh. Kayak aku berkahnya tuh kayak gimana? contoh ya kayak kuliah tuh kayak gampang gitu loh kak, maksudnya kayak Gampang ini maksudnya gimana? Kayak gampang dapat nilai A di dosen atau apa? Kayak enggak kayak misalnya kayak kita kan kalau kuliah kan pasti kayak ada banget, ada kayak tantangan sendiri kan ya. Tapi kayak menurutku kalau selama kuliah ini kalau tuh kayak nggak menemukan tantangan yang kayak berat banget gitu, kayak yang sampai bikin stres, yang sampai bikin kayak linglung dan putus kuliah itu enggak. Dan malah kita kayak enjoy aja gitu ya. enjoy aja. Bahkan kalau misalnya kalau dipikir-pikir, kalau di luar kota pun aku belum tentu setenang ini gitu. Belum tentu bisa merasakan. Terus juga tambah lagi yang paling gong itu aku bisa dapet beasiswa kak. Gila banget, itu dapet beasiswa dari Bank Indonesia, dan itu pun kayak satu kampus Bank itu Indonesia. Oh tuh apa? Genbi ya? tuh Genbi, di generasi baru Indonesia tuh kayak bener-bener wow banget bisa dapat beasiswa itu. Bahkan satu kampus tuh cuma diambil 50 orang, kayak masya Allah aku bersyukur banget. Jadi kayak dari situ tuh kayak aku ngambil kesimpulan kalau andaikan aja aku nggak nurut orang tua, andaikan pada saat itu aku tetap ngeyel Di PTN. aku nggak akan dapat kesempatan yang kayak gini gitu loh, bisa punya akses ke Bank Indonesia kayak gitu. Nah tadi pas waktu kamu pengen ngambil PTN terus nggak bisa dan harus menetap di Kediri, perasaan kamu tuh gimana? Sedih ya? Sedih ya, lagi sedih ya? Sedih banget karena kan kayak di depan mata banget kan kak. Lebih ambil gitu ya? Bener-bener kayak semua udah di depan mata, udah tinggal daftar aja dan nggak bisa, kayak ya ampun sayang banget, sedih banget pasti, kayak nggak bisa move on-nya tuh kayak lama banget gitu loh. Nggak bisa move on. Nah terus gimana cara kamu keluar dari fase itu? Kalau caraku keluar sih kayak lebih ke ikhlas ya kayak lebih ke ikhlas, lebih ke menerima kayak kalau panggilnya kayak ya udahlah, toh orang tua juga ngerestuinya di Kediri, jadi kayak jadi pelan-pelan, jadi sabar, belajar ikhlas, belajar menerima keadaan gitu. Nah kalau kamu mulai menerima keadaan itu sejak kapan? Misalkan kamu kan kayak menyadari kalau misalkan karena di Kediri, misalkan di Kediri itu enak ya kayak teman, kayak itu mulai berapa, kayak butuh waktu berapa lama untuk kamu bisa mengikhlaskan itu? Butuh waktu berapa lama? Semua masih kayaknya lebih dari 1 semester, kayaknya hampir 1 tahun itu kayak baru kayak merasakan kalau ternyata dengan aku mengikhlaskan pelan-pelan tuh aku dapat feedback yang lebih banyak, dapat hikmah yang lebih banyak gitu loh. Jadi kayak nggak bisa kayak 1 bulan nggak bisa belum ikhlas, 2 bulan belum ikhlas lagi, 3 bulan baru kayak 1 semester ngelewat 1 semester itu baru kayak udah mulai pelan-pelan kayak udah mulai menerima. Kayak udah mulai
nakal juga gitu ya. Betul. Jadi bener sih, kayak misalkan kita kayak mau apa ya, menyesali atau apa ya, menggetuni itu apa kayak tetap pengen ya. tetap kekeh kayak nggak mau menerima keadaan tuh malah kayak kesambatin sendiri gak sih? Karena kan kita nggak Betul. ngerasain cuy gitu kan ya. Betul, dan menurutku kayak kalau misalnya kita berpatok di apa namanya di satu kejadian kayak gitu tuh nggak bakal bisa maju lah. Terus selama kamu di sini ada nggak sih hal yang kayak bener-bener buat kamu tuh kayak bersyukur banget karena nggak diam di sana? Kayak hal apa sih kamu dapat di IAI ini? Kalau hal yang paling aku syukuri ya itu tadi ya kak ya, pertama Sama itu di ya dapat ada beasiswa, terus yang kedua juga apa ya, kayak lebih dekat sama orang tua jadinya. Oh iya, kan bisa kamu di luar kan kayak kos atau mungkin juga butuh biaya tambahan kayak buat makan, transport, terus kos dan lain-lain gitu ya. Udah mbak di sini aja tuh sampai dapat beasiswa, keren sih. Wah. Nah, kalau dirangkum ya dari ceritanya Mbak Vanessa ini, waktu yang nggak bisa ngambil tadi masuknya itu ke ahwal sedih ya, karena kan bener-bener di beberapa mata nggak bisa diambil ya, sedih. Jadi dari cerita Mbak Vanessa ini masuknya tuh ke ahwal sedih gitu guys, karena ya itu tadi lah ya masalahnya ya, siapa sih yang Harus melepaskan impian. gitu. Terus kalau dilihat dari Mbak Vanessa kayak mulai menerima keadaan, ikhlas lapang dada, dan kayak menyerahkan diri semuanya kepada Allah, masuk ke akhlak ke makom tawakal ya. Dan kamu kan kayak udah usaha tuh sebelumnya, kayak usaha itu udah bener-bener gimana sampai masuk eligible dan lain-lain. Terus ini kamu harus ikhlas dan kamu harus tawakal, dan setelah kamu tawakal kamu ternyata malah dapat bonus yang lebih besar yang tidak pernah kamu bayangkan gitu ya. Oke. Oke, saya kira ceritanya juga cukup menarik ya, kamu untuk mencapai proses kayak gitu kayak berat, kayak nggak mungkin kan langsung kayak ikhlas aja, kayak semua ada prosesnya gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih Mbak Vanessa atas ceritanya ya, dan mungkin bisa memotivasi kalian karena terkadang restu orang tua itu kayak bikin jalan kita itu lebih enak, lebih mulus ya kan. Kayak kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi misalkan kita tuh nggak manut orang tua. Kadang itu yang kita pengen itu nggak selalu bagus untuk kita sendiri. Kadang itu kayak kita sih kayak pilihan orang tua ternyata ada hikmahnya juga, bahkan lebih apa ya, lebih wow lah ya dari yang kita harapkan. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Mbak Vanessa, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.